Oke, bisa dengar suara saya enggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita tampilkan dulu wajahnya bentar ya. Mas Surya Agung, Mas Fahmi Ya, Faiza, Pak. ini Mbak Risma, Puri Maishita, mana? Tidur, Pak. Tidur. Oh, belum mandi. Mbak Yusika, Hadir, Pak. iya wajahnya ada enggak? Siapa tahu beda wajahnya kan? Oh, kameranya berapa, Pak? Mbak Hilda, asli ini berarti ya Hilda. Yusika, belum ada wajahnya. Mbak Risma, Belum wajahnya ada, Pak. Kameranya gelap, Pak. Nggak bisa. kameranya gelap. Oh, Biasanya pakai laptop. sama, saya juga pakai laptop ya. Gelap-gelap tapi kan tetap kelihatan ya. Oke, kita hari ini masuk ke 7 lapisan OSI ya, atau OSI layer ya. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar atau udah pernah tahu tentang 7 lapisan OSI ini? Udah ada belum? Belum. Belum, Pak. Kak Yusika? Belum, Pak. Oke ya. 7 lapisan OSI itu ya, terdiri dari lapisan fisik atau lapisan fisikal ya. Terus kemudian ada lapisan data link, lapisan network ya, lapisan transport, session, presentation, dan application. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba menampilkan slide PowerPoint-nya di sini ya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum Belum, Pak. kelihatan. Belum, Pak. Belum kelihatan. Udah, Pak. Sekarang udah. Sekarang Udah. udah Udah. ya. 7 lapisan OSI layer ya. Tadi saya sebutkan ada lapisan fisik ya. Kemudian ada lapisan data link, ada lapisan network, transport, session, presentation, dan application. 7 lapisan OSI layer ya. Itu OSI, itu kepanjangan dari Open System Interconnection, singkat OSI. Ya, Open System Interconnection Reference Model itu merupakan model standarisasi internasional yang dibangun oleh International Standardization Organization atau ISO dan International Telecommunication Union Telecommunication. OSI reference model ini digunakan sebagai model standar internasional untuk menjelaskan komunikasi data di dalam jaringan. Ya. Jadi lapisan OSI ini ya, itu adalah suatu standar untuk menjelaskan komunikasi data di dalam jaringan. Model ini diluncurkan, kemudian mulai digunakan oleh berbagai vendor perangkat jaringan itu pada tahun 1984. Ya. Mungkin
tahun 84 di antara kalian mungkin belum ada yang lahir, ya. Atau mungkin sudah ada yang lahir pada tahun 84. Sudah ada belum? Oh ya, ngawur. Siapa? Hilda? Belum ada. Enggak ya, Pak. Enggak. Pak Yuli. Oh, Pak Pak Yuli. Yuli. Ya, itu mungkin ya. Pak Yuli. Oke. Nah, singkatnya, OSI Reference Model ini merupakan model referensi standar yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan itu sendiri. Nah, jadi ini nanti dalam tiap OSI dari OSI 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai OSI ke-7 itu mempunyai peran dan fungsi yang beda-beda. Nah, kemudian ada beberapa keuntungan dalam menggunakan OSI reference model ini. Nah, yang pertama adalah membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah untuk diatur dan dipelajari. Kemudian standarisasi interface yang digunakan sehingga membantu vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan perangkat jaringan yang berbeda dalam membangun dan mendukung pengembangan sistem. Nah, sistem dalam jaringan dan mendukung dalam pengembangan perangkat tersebut. Selanjutnya menjembatani perbedaan teknologi jaringan yang digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian mempercepat perkembangan teknologi jaringan. Itu beberapa keuntungan di dalam OSI reference model. Nah, di sini ada gambar OSI model reference tadi, dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada data, ada segmen, ada paket, ada frame, ada bit. Nah, itu kembali lagi ke menu awal tadi. Nah, tadi disebutkan ya di pengantar tadi adalah dipotong lebih kecil atau menjadi bagian yang lebih kecil nih, membagi jaringan menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah untuk diatur dan dipelajari. Nah, ini di sini ada data, ada segmen, paket, frame, ada bits. Nah, ini merupakan dari bagian-bagian yang kecil tadi. Ya. Kemudian nanti kita bahas ada data, segmen, paket, frame, bit ya. Jelas kita bisa mulai dari atas atau dari bawah itu dilihat dari sisi mana. Ya. Kalau berdasarkan urutan, ya, urutan itu dimulai dari lapisan fisik, ya, sampai lapisan application, dari physical sampai application. Tetapi untuk pemrosesannya, jadi untuk pemrosesannya ini tergantung dari sisi mana kita melihat. Apakah dari sisi penerima ataukah dari sisi pengirim. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jika nanti itu dilihat dari sisi penerima, ya, dari penerima, maka proses 7 lapisan OSI tadi itu dimulai dari lapisan
lapisan fisik atau physical layer menuju lapisan application. Jadi kalau dari sisi penerima, nah, itu dimulai dari fisik, ya, yang urutan 1 tadi, kemudian naik ke data link, ya, kemudian naik ke network, ke transport, ke session, presentation, kemudian baru sampai ke application. Nah, namun beda halnya jika nanti dilihat dari sisi pengiriman. Kalau dilihat dari sisi pengiriman itu dibalik. Nah, jadi dilihat dari sisi application atau aplikasinya. Dari layer application menuju layer fisik. Jadi dibalik. Layer application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Ya. Kalau dari penerima berarti dari fisik ke aplikasi. Kalau dari pengirim berarti dari aplikasi ke fisikal. Ya. Karena ya, kita menerima itu biasanya dalam bentuk aplikasi. Fisikal ini di sini ada bit. Nah, bit ini biasanya melakukan proses binarisasi, ya, bilangan biner. Kita mulai dari physical layer atau lapisan fisik. Lapisan fisik ini merupakan lapisan di mana terjadi proses konversi data digital ke analog atau analog ke digital. Sinyal analog yang dihasilkan itu tergantung dari media transmisi yang digunakan. Bisa pakai media tembaga. Tembaga itu berupa kabel, ya. Ada kabel koaksial, ada kabel UTP, ya, unshielded twist pair atau kabel STP, shielded twist pair, ya. Itu media tembaga. Kalau media fiber optik ini juga kabel, tapi kabel fiber optik itu kaca pakainya, ya, lapisan kaca. Atau wireless atau tanpa kabel atau WiFi yang sering Anda gunakan, ya. Kalau data digital itu media transmisinya berupa tembaga, ya, maka data digital tadi akan dikonversi menjadi sinyal listrik. Itu jika medianya tembaga. Nah, jadi kalau tembaga, data digital itu dikonversi ke sinyal listrik. Beda halnya kalau media yang digunakan adalah fiber optik. Kalau medianya fiber optik, data digital tadi dikonversi ke sinyal cahaya. Nah, jadi kalau medianya tembaga itu dikonversi ke listrik, kalau medianya fiber optik itu dikonversi ke sinyal cahaya. Kemudian kalau media transmisinya nanti adalah wireless atau nirkabel, itu nanti data digital akan dikonversi menjadi gelombang radio. Ya, gelombang radio. Kemudian, ya, di sini ada fungsi dari physical layer. Nah, fungsi dari physical layer. Fungsinya apa saja? Yang pertama adalah mendefinisikan media transmisi. Kemudian selanjutnya, ya, fungsi selanjutnya adalah menentukan metode pensinyalan.
Kemudian melakukan konversi sinyal digital ke analog jika berada pada sisi pengiriman. Tapi kalau berada di sisi penerima, ya, itu nanti melakukan konversi dari sinyal analog ke digital. Masih kelihatan slide PowerPoint-nya enggak? Halo. Pada tidur ini ya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Halo? Halo? Masih kelihatan PowerPoint-nya enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Hilang? Enggak. Enggak. Oke. Bentar ya, jaringannya tadi agak. Tadi sampai mana tadi? Sampai apa tadi ya? Sampai yang nomor 2, Pak. Melakukan Apa? konversi. Oke. Lakukan konversi sinyal digital ke sinyal analog jika berada di sisi pengiriman. Ya. Kemudian melakukan konversi dari analog ke digital itu kalau dari sisi penerima. Kemudian menentukan arsitektur jaringan. Apakah pakai Ethernet ya, atau token ring. Kemudian menentukan topologi jaringan dan pengkabelan. Topologi kemarin sudah kita singgung ya. Jadi ada topologi bus, cincin ya, pohon, star ya, mesh ya. Kemudian lapisan yang kedua ada data link. Lapisan data link. Lapisan data link ini berfungsi untuk mengatur proses pengiriman data melalui media, serta menentukan bagaimana bit-bit data itu dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame tadi. Itu seperti yang gambar yang awal tadi. Jadi dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu lebih jelasnya beberapa fungsi dari lapisan data link ya. Itu adalah mengatur proses pengiriman data melalui media. Menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Melakukan pengelamatan secara fisik atau perangkat keras seperti MAC address. Menentukan perangkat jaringan beroperasi seperti NIC, switch, bridge, kemudian melakukan flow control dan mengoreksi kesalahan. MAC itu adalah media access control. Dalam lapisan data link ini masih dibagi lagi menjadi dua sub-layer atau dua bagian, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Di dalam media access control, ya, ini adalah sublayer pertama atau sublayer yang di bawah dari layer data link. Jadi ada di bawah data link yang mampu memecah data menjadi frame. Ya. Jadi memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan dan memegang address fisikal MAC untuk address jaringan. Fungsi dari media access control itu adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan metode access controlnya ada carrier sense multiple access with collision detection atau CSMA maupun CD dan CA.
mau collision detection atau collision avoidance. Kemudian untuk yang LLC atau logical link control, ya, itu merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802. IEEE 802 ya, itu masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Oke, nanti kalau jaringan 2 nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Saya cerita singkat, IEEE 802 itu merupakan standarisasi penggunaan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Ya. Kemudian kembali ke LLC tadi, logical link control tadi ya. Itu protokolnya dibuat berdasarkan protokol High Level Data Link atau HDLC. Logical link control ini ya mempunyai fungsi, salah satunya itu adalah memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Tuh, ya. Yang ketiga ada lapisan network atau network layer. Network layer ini ya merupakan lapisan ketiga ya, dari OSI reference model. Itu fungsinya mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header, lakukan routing ya. Tapi di dalam network layer ini lebih kepada pengaturan pengalamatan secara logikal. Ya. Secara garis besar, fungsi dari network layer ini adalah mendefinisikan alamat-alamat IP. IP kemarin sudah kita bahas belum ya, Mbak Yusika? Halo. Lupa, Pak. Hah? Lupa? Lupa, Pak. Mbak Ya. Yusika? IP itu kepanjangan dari apa, IP? Internet protokol. Nah, itu apa, Hilda? Hilda Tiwi? Iya, Pak. Apa? IP itu kepanjangan Iya. dari? IP. Internet Protocol. Internet protokol, oke ya. Jadi fungsi network layer ini adalah mendefinisikan alamat IP. Nah, kemudian membuat header untuk paket-paket, kemudian mengatur penentuan jalur atau path pengiriman, kemudian pengaturan routing. Ya. Kemudian kita masuk ke transport layer atau lapisan keempat. Lapisan keempat ini mempunyai beberapa fungsi ya. Di antaranya itu adalah ya memecah data ya, ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Ya. Kemudian membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima dengan sukses atau acknowledgement. Yang ketiga, mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, kenapa kok paket-paket itu harus ditransmisikan ulang? Karena kalau kita mengirim suatu data, ada kalanya itu akan terjadi suatu gangguan. Seperti halnya kalian kalau sedang mengcopy file dari flash disk ke laptop. Itu kan ada prosesnya itu kan. Prosesnya mungkin ada beberapa detik, beberapa menit ya tergantung besaran yang dikopikan ya. Kalau misalkan lagi ngopi, ada gangguan, biasanya akan ditransmisikan ulang ya. Paket-paket yang hilang sama ini di dalam jaringan ini. Kemudian yang kelima itu adalah
session layer atau layer session. Nah, session layer ini merupakan lapisan kelima pada OSI layer yang mengizinkan sisi koneksi antar node pada sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Dalam session layer ini itu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer dan membuat struktur sesi komunikasi. Dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan. Jadi mempunyai tanggung jawab ya, melakukan sinkronisasi, struktur sesi komunikasi, dan menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan percakapan antara node dalam jaringan tersebut. Selain itu, lapisan session layer ini ya, itu juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaringan logis. Dan juga menetapkan port TCP/IP ataupun port-port komunikasi. Sebagai contoh ini ya, protokol NetBIOS itu dapat dianggap sebagai protokol yang berjalan pada lapisan ini secara umum. Session layer ini ya, itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Nah, jadi contohnya kalau Anda login ya, ke Siakat Stekom, ya, ada username sama password. Kalau username sama passwordnya tidak sesuai, maka akan diblok atau dihancurkan. Tapi kalau sesuai akan dipelihara. Kalau belum punya akun akan dibuat. Nah, itu adalah fungsi dari session layer ini. Ya. Ini tanggung jawabnya adalah sinkronisasi tadi. Ya. Yang berkaitan dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan. Kita sudah sampai ke session layer ke-5 ya. Kemudian kita masuk ke layer yang ke-6. Ya. Layer ke-6 ini adalah layer presentation atau presentation layer. Itu mempunyai fungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ya. Analoginya misalkan Anda mau mengirim suatu file ke dalam jaringan, ya, itu kan filenya dideteksi dulu apakah file itu layak formatnya atau enggak, ataukah mengandung virus atau tidak. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari atau tugas dari presentation layer. Jadi tiap bagian lapisan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari lapisan 7 tadi ya. Jadi lapisan 7 tadi mempunyai fungsi yang berbeda-beda untuk mendukung koneksi, komunikasi di dalam jaringan. Jika salah satu dari lapisan itu tidak berfungsi, ya maka tidak akan berfungsi jaringan tersebut. Secara umum dalam presentation layer ini ya, itu mempunyai fungsi yang pertama adalah menjamin data itu dapat dibaca oleh sistem yang menerima data. Menentukan format data yang dikirimkan atau diterima.
Menentukan struktur data, mengatur data transfer sintak bagi application layer. Ya. Jadi fungsi dari presentation layer ini menjamin data, menentukan format, menentukan struktur data, dan mengatur data transfer sintak bagi application layer. Nah, yang terakhir adalah application layer. Nah, application layer ini merupakan lapisan ketujuh atau lapisan terakhir pada OSI reference model. Ya. Yang mempunyai fungsi ya, diantaranya sebagai antar muka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Kemudian mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan di dalam jaringan. Contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Anda pun secara tidak sengaja atau secara tidak sadar, ya, Anda menggunakan salah satu di antara 4 protokol pada lapisan application ini. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau Anda browsing di internet, itu pasti di depannya ada http www.stecom.ac.id. Ya. http www. apa. Jadi, secara tidak Anda sadari, Anda menggunakan HTTP. Nah, itu tentang 7 lapisan OSI layer. Nah, untuk data, kemudian ada apa tadi? Segmen lah. Anda bisa lihat penjelasannya di sini. Di dalam layer fisikal itu adalah bit tadi terdiri dari bilangan binarisasi atau bilangan biner dari 10, 10, 10. Ya. Kemudian data link itu terdiri dari frame header, network header, data, frame trailer, nah. Dan ada paket di lapisan network header, data. Kemudian ada segmen, ya. Itu sekilas tentang application dalam 7 lapisan di dalam jaringan atau lapisan OSI. Ya. Oke, untuk kalian semua, kalau ada yang mau tanyakan silakan Mbak Arisma, Mas Surya, Mas Fahmi, Mbak Yusika, Mbak Ilda. Ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ada enggak? Halo? Belum, Pak. Belum? Ya, oke, kita closing, tapi tampilkan dulu wajah kalian bentar ya. Masuk ke Agung. Oke, Mbak Asma? Belum ada, Pak. Iya, belum ada. Tapi saya mau ditampilkan dulu wajah Anda kayak Mas Surya Agung sama saya itu. Wajahnya kok ditutupin terus kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Enggak pakai kerudung. Oh. Cewek malu, oke lah kalau itu nggak apa-apa ya. Yang penting ini orangnya asli kan? Oke lah kalau gitu saya tutup dulu ya.
Terima kasih atas waktu kalian ya. Sekian dari saya ya. Iya, Mbak Hilda, Pak. Mbak Hilda mau tanya apa Mbak Hilda? Enggak ada, Pak. Oke, saya tutup dulu ya. Selamat siang. Ya, Yang Pak. Iya, Pak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.